Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala taufik dan inayahnya kepada kita. Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali mengkaji kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ghafarallahu lana wa lahu. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk mengagungkan ilmu. Jika dia bisa mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkannya. Jika dia mau mengagungkan ilmu, maka seluruh ilmu akan datang dan tiba dengan mudahnya. Jika dia mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengangkat derajat dia. Dan sesungguhnya para ulama yang telah sukses dalam menuntut ilmu, telah berhasil dalam menuntut ilmu, telah meraih kemenangan dalam menuntut ilmu, mereka telah mencurahkan waktunya dan tenaganya untuk menulis pengalaman-pengalaman mereka agar para penuntut ilmu yang kecil, para penuntut ilmu yang pemula bisa membacanya dan berusaha mengamalkannya. Dan di antara para ulama yang telah membuat karya tulis berkaitan tentang adab penuntut ilmu adalah sang penulis Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dalam kitab ini penulis menyebutkan 20 cara bagaimana pengagungan ilmu. Yang pertama adalah tathiru bi'a'il ilmi, membersihkan bejananya ilmu. Ilmu merupakan perhiasan yang begitu mahal, sehingga ilmu membutuhkan tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor. Sebelum ilmu masuk ke dalam hati kita, alangkah baiknya kita membersihkan hati kita dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan seorang penuntut ilmu setelah membersihkan hatinya, mengkosongkan hatinya, maka dia harus memenuhi hatinya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Ya, selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, selalu berusaha meniatkan kedatangannya ke majelis ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menjaga syariat Islam, hanya untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan orang lain. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Keikhlasan ini yang akan menentukan kita apakah kita akan sukses dalam menuntut ilmu apakah tidak. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad yang sangat masyhur. Kemudian barang siapa yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak. Man dhayya al-ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan dalam ilmu, maka dia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak sekali dan kebaikan yang sangat banyak sekali yang melimpah. Khati fillah azanallahu wa iyyakum. Seorang harus selalu berusaha mentajdid niyah, karena niat ini betul-betul sangat susah sekali untuk diatur terkadang. Bagaimana perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alai. Ya. Karena niat ini terus-menerus berubah. Dan juga perkataan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah,
rubbama uhadditsu bihaditsin wali niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa innal hadits al wahida yahtaju ila niyatin. Nah, kemudian penuntut ilmu harus memiliki semangat dan tekad yang kuat sekali. Ketika seorang ingin mencapai gunung tertinggi, ketika dia memuncak dan ingin mencapai gunung tertinggi, otomatis dia akan membutuhkan semangat yang kuat sekali. Membutuhkan semangat yang sangat kuat sekali. Sama halnya dengan menuntut ilmu. Ketika seorang ingin menjadi ulama, maka dia harus mengumpulkan tekad yang begitu luar biasa. Ya, harus semangat ya, mencari hal-hal yang bermanfaat baginya dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak futur. Na'am. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Semangat dalam menuntut ilmu harus dicurahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, jika ada anak muda yang dia memiliki semangat yang tinggi, masa mudanya dia gunakan untuk mengkaji selain Al-Quran dan Sunnah, atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah tapi tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka apa yang terjadi ikhwah? Yang terjadi adalah kehancuran dan keburukan dan kerusakan di mana-mana, sehingga ada istilah bom bunuh diri, ada bom gereja dan itu, maka itu semuanya akibat dari ulah dia sendiri lantaran dia mencurahkan semangatnya masa mudanya bukan untuk Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau seandainya mereka berguru kepada guru yang benar dan mencurahkan semangat mereka untuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka mereka tidak akan gegabah dalam melakukan segala hal. Nah, hingga harus membandingkan pada ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah tapi tidak memiliki pemahaman para sahabat. Nah, dan ini harus ditambahkan. Ya, ini harus ditambahkan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ilmu harus suluku jadatil musilati ilaih, ya, berjalan di jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Ya, tidak bisa dalam menuntut ilmu kita sembarangan, ya, sembarangan, tidak bisa. Harus berjalan dengan jalannya yang sudah ditentukan oleh para ulama. Kenapa harus para ulama? Karena mereka sudah sukses. Ya, kalau antum membuat jalan sendiri, maka antum akan terus kesusahan. Nah, sehingga waktu berlalu dan antum tidak mendapatkan hasilnya sama sekali. Adanya hanya penyesalan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Seorang penuntut ilmu, ya, setelah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, memusatkan perhatiannya pada Al-Quran Sunnah, dia juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti fikih, akidah, tauhid, ya, tafsir, dan yang lainnya. Kenapa anak katakan dan yang lainnya? Karena masih banyak lagi ilmu-ilmu yang perlu antum ketahui. Ya, nanti ada ilmu sirah, kemudian ilmu firaq, ilmu adyan, ilmu maqasid syariah, kemudian ada juga ilmu al-iqtisad al-islamiyah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Intinya cabangnya ilmu banyak. Nah, yang antum kenalkan cuma itu saja kan, dikit-dikit saja. Makanya Anda sebutnya cuma dikit. Nah, tetapi dalam menuntut ilmu tadi harus apa? Taqdimul aham fal muhim. Yang mengedepankan hal yang terpenting daripada yang penting. Karena semua ilmu agama itu penting, tapi tidak semuanya kita harus ngambil dalam secara bersamaan. Nah, ketika udah selesai semuanya, antum harus apa, ikhwah? Antum harus memilih, ya. Kalau sudah lama menuntut ilmu, mencari, mengkaji seluruh bidang, dan antum harus mencari mana keahlian antum. Antum harus bisa meraba. Oh, nampaknya antum lebih cenderung kepada fikih. Oh, namanya antum ingin cenderung kepada akidah. Nah, silakan. Kemudian seorang penuntut ilmu juga harus mengingat, ya, harus mengingat selalu mubadarah ila tahsilihi wa ightinam sinnis siba wasyabab.
bersemangat, ya, bersegera dalam memperoleh ilmu, mencari ilmu. Waqtinam sinnish shiba wasyabab. Dan dia harus berusaha semaksimal mungkin memperhatikan masa mudanya, masa kecilnya. Nah, اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Itu kata Rasulullah SAW. Naam. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Karena masa muda ini adalah masa yang sangat uh, luar biasa, ya. Sehingga ada perkataan syababul yaumi rijalul ghadi, muda sekarang dia akan memimpin, ya, masa depan. Kalau masa muda ya tidak digunakan untuk kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan ada penyesalan dan akan ada kehancuran dan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam menuntut ilmu kita harus luzumut ta'anni fi talabih, ya. Betul-betul perlahan-lahan dalam menuntut ilmu. Watarkil ajalah, watarkul ajalati, dan tidak tergesa-gesa. Karena ilmu ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Al-Quran sendiri Allah turunkan secara berangsur-angsur, maka bagaimana pendapat antum dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah? Maksudnya ilmu yang berkaitan dengannya, akidah, maka itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama dan bersabar. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ya, tangga selanjutnya seorang penuntut ilmu harus bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena terkadang tabiat manusia itu maunya tergesa-gesa. Ya, tabiat manusia itu maunya buru-buru. Suruh ngantri nggak mau, ya kan? Suruh ngantri, ngambil kupon, ngambil makanan, ngambil ini, lama nggak mau. Ya, nanti 100 sekarang nggak mau. Maunya segera. Ketika tadi ilmu itu didapat dari berangsur-angsur, dari perlahan-lahan, maka membutuhkan ekstra kesabarannya. Ilmu didapat dengan waktu yang sangat lama sekali. Ilmu didapat dengan waktu yang sangat lama sekali. Tidak cukup dengan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak cukup. Lebih dari itu. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullah. Sejak kecil beliau belajar. Dan beliau mulai mengajar umur 40 tahun. Kita bisa bayangkan berapa? 30 tahunan lebih beliau menimba ilmu. Baru sukses dalam menuntut ilmu. Lihatlah. Maka membutuhkan kesabaran yang ekstra. Seorang penuntut ilmu harus bersabar dalam mengambil ilmu dan mengajarkannya. Nah, kemudian penuntut ilmu harus mulazam atau adabil talab atau adabil ilmi, senantiasa berusaha, ya, mengamalkan adab-adab ilmu. Bagaimana ilmu harus beradab, berpegang teguh dengan adab, bagaimana adab makan, adab minum, adab berbicara, adab bersama kedua orang tua, adab bersama guru, adab kepada dengan teman, kemudian adab kepada orang lain, secara umum. Kemudian seorang penuntut ilmu dia harus siyanatul ilmi amma yashir wa mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Ya, harus menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Hal-hal yang bisa mengotorinya berupa penghancur muru'ah. Muru'ah itu apa sih, ikhwah? Muru'ah itu adalah sesuatu hal yang bisa menjatuhkan harga diri kita di masyarakat. Muru'ah itu sesuatu yang bisa orang lain di sekitar kita menilai negatif kita. Walaupun sebenarnya itu diperbolehkan. Tidak ada masalah dalam syariat Islam, nggak ada hukumnya. Ya, nggak ada dosa, dan nggak ada juga pahala. Tapi ini kembalikan kepada adat istiadat. Nah, kalau adatnya yang mau berbagus ya silahkan. Tapi kalau adat istiadat menilai buruk, maka harus ditinggalkan. Dan adat ini dia dihukumi sah atau dijadikan patokan jika tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, maka adat istiadat pun digunakan. Al-adatu muhakkamatun dalam ilmu qawaid fikih. Al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu dia diakui dalam syariat Islam.
khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu di antara dalilnya. Adat istiadat itu diakui dalam syariat Islam. Jika memang jika Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara sama sekali. Tapi kalau adat istiadat, ada Al-Quran dan Sunnah berbicara tentangnya, tentang keburukan, tentang kemaksiatan dalam adat istiadat, maka harus ditinggalkan. Kayak contoh misalkan adat istiadat, seorang melakukan pernikahan, nanti ada ritual-ritual tertentu, ya, ritual-ritual tertentu, misalkan harus menginjak telur, kemudian harus memecah kendi dan yang lainnya. Di sini ada syariat Islam mengingkarinya, melarangnya. Ya, di antaranya adalah kepercayaan tatayyur, tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau tidak melakukan ritual-ritual itu nanti akan terjadi ini dan itu. Ini semuanya tatayyur, tidak boleh. Dilarang dalam agama Islam. Sehingga adat istiadat tersebut terbantahkan dan terbatalkan. Nah, tetapi jika adat istiadat ini tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya, maka dikembalikan. Nah, seperti misalkan masyarakat memandang seorang penuntut ilmu kalau buka baju, laki-laki ya, seorang penuntut ilmu kalau buka baju itu akan menjatuhkan harga dirinya. Di sini kalau kita perhatikan di Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara sama sekali. Ya, yang penting tertutup auratnya antara pusar dan lutut. Tertutup auratnya antara pusar dan lutut. Nah, tapi ketika dia membuka bajunya, baju atas, ya, dibiarkan sama syariat Islam. Tetapi masyarakat Muslim pun mengingkarinya. Masa ada sih seorang ilmu seperti itu? Sehingga dia harus menjauhinya. Harus menjauhi membuka baju di depan umum, ya, di depan umum. Di lapangan masa pakai buka baju, ya capek-capek, ya keluar keringat, tapi nggak perlu juga pakai acara membuka baju, bahkan bisa menjadi fitnah nantinya. Nah, walaupun antum menutup pusarnya antum, tapi itu bisa membuat fitnah, nah, oleh orang yang melihatnya, dan bisa jadi antum juga terkena bahayanya juga. Misalkan badan antum bagus, kemudian ada yang hasad dan iri, dan antum kena ain. Penyesalan datang yang terakhir. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di tangga yang ke-12, alhamdulillah, ya. Berkaitan tentang intikhabus suhbati as-salihati lahu, mencari teman yang saleh dalam menuntut ilmu. Agama Islam telah menerangkan betapa pentingnya kedudukan berteman, ya. Berteman dalam agama Islam ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, setiap orang itu tergantung saudaranya. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Penilaian seorang itu bisa dilihat dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah dia mencari teman yang melihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang-orang saleh yang rajin sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah, maka dia akan mendapatkan nilai positifnya. Tapi kalau sebaliknya dia berteman dengan orang yang mabuk-mabukan, orang yang berzina, maka dia akan mendapatkan imbas negatifnya. Sehingga sangatlah penting, ya, di dalam berteman dalam agama Islam. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik teman adalah sebaik-baik teman di sisi Allah SWT, dia yang paling baik untuk temannya. Dan sebaik-baik tetangga, dia di sisi Allah SWT, dia yang paling baik tentang temannya. Maksudnya adalah siapapun yang ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penilaian Allah bahwasanya dia adalah teman yang baik, dia adalah tetangga yang baik, maka dia harus mendapatkan penilaian terlebih dahulu dari temannya. Seolah secara tidak langsung
Ya, kalau teman antum mengakui antum itu baik, maka Allah pun akan mengakui baik ya antum. Kalau tetangga antum ini mengakui antum baik, maka Allah akan mengakui antum baik. Naam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim seorang muslim man salimal muslimuna yang seluruh muslim selamat dari apa? Min yadihi, lisanihi. Ya. Yang selamat dari lisan dia dan tangannya. Kalau antum betul-betul seorang muslim, antum tidak akan pernah sama sekali menyakiti saudara antum. Kalau antum betul-betul seorang muslim, antum tidak akan pernah menyakiti saudari antum dengan perkataan antum, dengan tulisan antum, dengan chat antum, dengan pukulan antum, dengan gibahan antum. Bukan seperti itu. Siapapun yang mengaku muslim, maka seharusnya mendengar pesan Rasulullah SAW. Al-muslimu, seorang yang muslim. Yang benar-benar muslim. Siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim lainnya terjaga aman dari lisannya, terjaga aman dari tangannya. Kalau seandainya antum memiliki teman, dan teman antum ini sering ngata-ngatain antum, sering cemoohin antum, sering hinakan antum, apakah layak dia sebagai muslim? Maka perlu introspeksi diri, diperhatikan. Jangan sampai cuma hanya sekedar permasalahan simple, ya, permasalahan yang nggak terlalu besar, ya, antum langsung apa? Ngata-ngatain saudaranya. Nggak boleh seperti ini dalam syariat Islam. Ya. Antum memiliki permasalahan, naam. Tapi jangan sampai antum menjadikan orang lain juga kena permasalahan antum. Ya, seperti kalau seorang wanita lagi PMS atau sedang haid, nah dia punya masalah sama suaminya. Orang tuanya dikabruk juga, orang tuanya dikena juga, anaknya juga kena, la ilaha illallah. Permasalahan sama suaminya kok anaknya juga kena, anaknya dijewer, anaknya di ini, ya. Permasalahan sama seseorang, semuanya jadi kena. Gak bisa seperti itu. Ingat itu. Dan wanita ini harus betul-betul menjaga lisannya. Ingat, para wanita kebanyakan antum penduduk neraka. Harus diingat ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dan wanita, menurut penelitiannya yang Anda baca, wanita itu setiap harinya lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada laki-laki. Sedangkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang lebih banyak perkataannya, maka dia akan lebih banyak kesalahannya. Dan barang siapa yang lebih banyak kesalahannya, maka dia akan banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, masuk ke neraka. Ya. Jangan sampai antum menjadi orang yang muflis. Antum tahu orang muflis kan, ikhwah? Ini tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga sama. Hati-hati dengan muflis, orang yang bangkrut. Percuma antum bersedekah ratusan ribu, jutaan rupiah. Percuma antum bersedekah dengan tenaga antum membantu dakwah ustadz. Percuma antum bersedekah. Percuma antum sholat sunnah, sholat duha, dan qiyamul lail. Percuma antum berpuasa sunnah Senin Kamis, berpuasa sunnah Syawal. Percuma antum yang melakukan hal-hal yang lainnya. Tapi kalau antum masih melukai saudara antum dengan lisan antum, dengan tulisan antum, dengan chat antum. Nah, para ulama mengatakan al-kitabatu tunazzalu bimanzilatil khitab. Tulisan itu dihukumi sama seperti perkataan. Kalau antum mentalak istri antum dengan chat WhatsApp, maka jatuh. Sama ketika antum juga mencela saudara antum, mengata-ngatain dengan tulisan antum, maka itu juga dihukumi dalam syariat Islam. Dan dicatat oleh malaikat keburukan juga. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai menjadi orang muflis. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan muflis? Nggak tahu ya Rasulullah. Setahu kami itu orang muflis itu orang bangkrut. Man la dirham lahu wala mata'. Seorang yang tidak memiliki
dinar dan dirham. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, ya, inna sesungguhnya seorang yang muflis di umatku, ya, orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala ini dan itu. Tetapi, wayati qad syatama hadza, dan dia datang di akhirat membawa dosa, mencela temannya, mencemooh temannya, ya, menghinakan saudaranya. Nah, kalau dia sadari, maka segera bertaubat. Kalau dia tidak menyadarinya, maka inilah yang susah. Susah. Ya, tidak mau menyadari kesalahannya itu ya susah sekali. Ya, menyadari kesalahan itu yang paling susah dan berat, apalagi wanita. Ya enggak. Yang benar itu suami. Tapi wanita itu maunya benar terus. Makanya ada sebuah perkataan apa sih? Wanita tidak pernah salah. Yang salah suami. La ilaha illallah. Tapi kalau wanita dikerasi nanti hancur, patah, kata Rasulullah SAW. Susah. Jadi wanita itu pentingnya mereka belajar. Contoh itu para sahabat dari Ansor. Mereka itu semangat menuntut ilmu. Ya, mereka menuntut ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'mat nisa Ansar lam yamna'hunna al-haya yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Para wanita Ansar, mereka mengetahui kekurangan mereka, sehingga mereka semangat menuntut ilmu agama, bertanya pada Nabi SAW. Dan mereka berusaha mengamalkan, tidak ada garis yang tak retak. Semuanya butuh proses pengamalan. Nah, jadi harus mengetahui introspeksi diri, ya, kesalahan yang pernah dibuat. Nah, kesalahan yang pernah dibuat. Jangan sampai kita capek-capek mengajarkan kebaikan. Jangan sampai kita amar ma'ruf nahi munkar, ya. Hancur seketika. Lantaran apa, ikhwah? Lantaran lisan kita, ucapan kita. Antum bisa akan memberikan nasihat yang lebih baik. Apakah saudara antum ini lebih buruk kondisinya daripada Fir'aun? Fir'aun saja yang buruk. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berkata yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah wahai keduanya, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan perkataan layyina, perkataan yang lembut. Nah, nasihati saudara antum, nasihati teman antum, nasihati saudari antum, nasihati istri antum, nasihati suami antum dengan kelemah lembutan. Kalau misalkan bisa lemah lembut, kenapa tidak? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang lembut, wahai Nabi. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau, wahai Nabi, seorang yang kasar, hatinya keras, maka orang-orang akan jauh darimu. Nabi Muhammad SAW menasihati dengan lemah lembut. Menasihati dengan lemah lembut. Tetapi Nabi SAW mengetahui kondisi sikon. Tidak setiap saat Nabi SAW juga menasihati secara lemah lembut. Tetapi kebanyakan nasihat Nabi SAW lemah lembut. Lihatlah ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat. Seolah beliau itu kayak marah-marah seperti itu. Pada hakikatnya enggak. Dan Rasulullah SAW bisa acting juga. Bagaimana hadis yang antum ketahui, dulu kita telah sampaikan di pembahasan mudarah. Nah, sampai Aisyah pun juga kagum. Oh ya Rasul kok bisa seperti ini? Ya, karena Rasulullah SAW melihat mana yang lebih baik dan mana yang ini. Nah, jadi harus bersabar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami Allah telah menjadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebuah fitnah, cobaan. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar enggak? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sebuah sunnatullah. Satu sama lain akan menjadi fitnah. Ya, sehingga semakin lama kita mengenal seseorang pasti akan ada ujiannya.
Semakin lama kita berteman sama teman kita, pasti akan ada ujiannya. Ini sudah sunnatullah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan sungguh Allah telah menjadikan kalian satu sama lainnya sebagai fitnah. Atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Nah, sehingga teman kita, ya, baik laki-laki maupun perempuan, jamaah kita, ustadz kita, orang tua kita, semuanya ini fitnah, cobaan. Cobaan kalau kita bisa lolos menghadapinya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Innama matharul jalis as-salih wal jalis as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang saleh, teman yang buruk, kahamilil miski, ya, sebagaimana pembawa minyak misk, wa nafikhil kir, bagaimana peniup pandai besi. Kata Rasulullah, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Penjual minyak wangi bisa jadi dia akan memberikanmu cuma-cuma. Atau kalau tidak memberikanmu cuma-cuma akan menjualnya dengan harga yang murah tentunya. Atau kalau tidak minimal kamu akan dikasih mendapatkan bau yang harum. Walaupun antum nggak pakai, tapi antum karena berdekatan dengannya pasti akan mendapatkan bau yang harum. Wa nafikhul kir, adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, dan bisa jadi kamu mendapatkan bau yang buruk, bau yang busuk. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika kita berteman atau mencari teman, kita harus betul-betul mencari orang-orang bertakwa semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin, dan mempersempit pertemanan. Jangan terlalu memperbanyak pertemanan. Dalam artian, antum harus mencari sahabat-sahabat yang dekat. Jadikan yang lainnya teman biasa, tidak masalah. Asalkan antum tidak menggibahi mereka, antum tidak mengadu domba mereka, antum tidak menghinakan mereka. Nah, kalau untuk teman sedikit, ya teman itu sedikit. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti bahaya. Ya, akan banyak persoalan. Semakin banyak kita mengenal orang, akan semakin banyak cobaannya. Gitu. Tapi Anda tidak menyuruh antum hanya berteman cuma 1-2 gitu. Tetap antum berteman, berbaur untuk seluruh orang. Tetapi untuk menjadikan teman dekat itu pilih beberapa orang saja begitu. Dan pilih teman-teman yang betul-betul terlihat ketakwaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, para pertemanan, para sahabat, para teman di akhirat, di hari kiamat kelak. Ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lain aduwwun, akan menjadi apa, ikhwah? Musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi pertemanan di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain. Lihatlah Allah SWT berfirman dalam ayat yang lainnya, yauma yafirrul mar'u min akhih. Yauma yafirrul mar'u, tatkala atau di hari kiamat, seorang akan lari dari siapa? Dari temannya, dari saudaranya. Jauh. Takut apa? Ikhwah, takut dinilai, diminta haknya. Kamu dulu seperti ini loh, kamu dulu seperti ini. Lari. Coba kalau antum memilih teman yang saleh, teman yang bisa meningkatkan ketakwaan antum, yang bisa menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang bisa merangkul antum ketika antum salah. Ketika antum benar, tetap dirangkul. Jangan berteman dengan orang yang hanya sekedar memanfaatkan antum. Teman fadilah, teman manfaat, teman lazah.
Cari teman fadilah yang akan meningkatkan ketakwaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi teman manfaat dan teman ladzah. Teman manfaat itu adalah teman yang selalu memanfaatkan antum. Teman ladzah itu teman yang selalu mendapatkan kenikmatan antum. Parasit. Cari teman yang apa, ikhwah? Yang bisa meningkatkan ketakwaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Teman satu dengan yang lainnya akan terputus hubungannya di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang membangun pertemanan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah ketika antum bisa memilih teman-teman yang terbaik, teman yang bisa meningkatkan ketakwaan antum pada Allah, teman yang selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum salah diingatkan, ketika antum benar didukung, maka kelak di hari akhirat Allah akan berikan naungan pada antum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 naungan, 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kedua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kenapa disebut rajulan? Kenapa kok hanya laki-laki? Karena kebanyakan wanita tidak bisa. Wanita itu akan sulit sekali mempraktekkan fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan wanita mainnya perasaan. Sedangkan laki-laki tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, dua orang laki-laki ya, bukan kandung ya ikhwah, teman biasa bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan karena memang laki-laki juga sering tampil begitu ya. Kalau wanita kan serba susah ya kan, apalagi yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, akan susah bertemunya. Tetapi hadis ini mencakup semuanya. Kalau ada seorang wanita, dua wanita yang bisa, bakal bagus, luar biasa. Karena dalam ayat hadis yang lainnya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan sifat kelaki-lakian, tapi umum. Awthaqa'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Dan ini umum untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau antum mampu bisa mencari teman, ya, kalau laki-laki ya sama laki-laki, perempuan juga perempuan, bisa mencari teman ini yang bisa ya mendukung antum selama antum berada di Al-Quran Sunnah dan membimbing antum dari kesalahan antum, maka antum akan mendapatkan fadilah ini. Jadi harus betul-betul mencari teman yang apa ikhwah, yang fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan susah sekali ya, sebagaimana disebutkan di kitab Hilyatul Talibul Ilmi. Zaman sekarang itu susah mencari teman yang soal itu susahnya minta ampun. Kayak apa ya? Kayak mencari mata uang yang sangat langka sekali. Ya, kalau antum bisa mendapatkan teman yang soleh, antum mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan biasanya nanti juga akan ada huru-hara, akan ada cobaan juga. Ya namanya hidup di dunia kan nggak mulus kan, pasti. Ketika antum sudah menemukan, menurut antum, wah ini bagus nih, cocok, dijadikan teman. Pasti nanti akan ada ujian. Ada ujian. Kalau misalkan antum berteman langgeng terus, ya akan susah. Pasti akan ada ujian. Kemudian bagaimana nanti antum menyikapinya? Bagaimana antum menyikapinya? Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Teman yang saleh, yang taat ibadah, dan dia amanah. Ketika antum cerita sama dia akan menjaga rahasia antum. Teman yang saleh, teman yang akan menjaga kekurangan antum. Tidak akan menyebarluaskannya kepada orang lain.
Kemudian wal wafa, ya, selalu memenuhi. Ketika berjanji pasti akan memenuhi. Ya, aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Ya, kata Anda pernah baca, kalau ada sebuah rahasia keluar sampai ke mulut satu orang saja, nggak akan aman. Rahasia itu bagusnya antum simpen untuk diri antum dan Allah. Kalau antum kepada orang lain biasanya akan bocor. Akan bocor. Entah apa nanti akan ada hal yang bisa mendasari dia bisa menanggalkan perjanjian tadi. Sudah ada perjanjian, tapi pasti akan bocor. Mau tidak mau. Cepat atau lambat. Pasti. Begitu. Kecuali yang betul-betul dia memang lillah. Menjaga semuanya karena Allah SWT. Kemudian teman yang saleh adalah teman yang an-nusuh, menasehati. Ya. Kalau misalkan dia menyimpang, dinasehati. Akhi, tolong seperti ini. Ukhti, tolong seperti ini. Dan menasehatinya tidak di depan umum. Menasehati tidak di depan umum. Menasehati dengan kesendirian. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mendapati ada seorang ulama yang memiliki kesalahan begitu ya. Dan Imam Ahmad pun menegur beliau, si ulama tadi, di sepertiga malam terakhir, dan beliau pun tidak memakai sendal atau teklek gitu ya bahasa Jawanya, atau sepatu, dan beliau pun jinjit. Tahu jinjit nggak ikhwah? Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya kakinya dinaikin gitu loh, cuma ujung-ujungnya saja. Terus habis itu beliau ngetuk pintu rumahnya dia itu dengan ujung-ujung kuku, tek-tek kayak gitu. Kemudian dibuka, man, Abu Abdillah, silakan masuk. Gitu. Baru sudah nasihatin. Lihatlah, jangan sampai ada yang tahu. Sampai Imam Ahmad meninggal dunia, kemudian yang tadi yang dinasihatin menceritakan. Ya, karena tabiat manusia dia tidak mau dihinakan. Tidak ada manusia yang dihinakan. Tidak ada manusia yang mau dihinakan. Tabiat manusia itu maunya dipuji. Tabiat manusia itu maunya dijunjung tinggi. Nah, jadi harus betul-betul memilih uslub ya, bagaimana cara menasihati orang lain. Dan terkadang menasihati juga bisa langsung bisa menggunakan teman. Ya, misalkan antum seorang anak, antum mau menasihati orang tua antum, ya kan? Kadang akan susah. Sehingga antum membutuhkan dari paman, perantara paman atau bibi antum. Paman, bibi yang lebih tua daripada orang tua antum. Tolong dong nasihatin orang tuaku, dia melakukan kesyirikan nih, aku takut gitu. Tidak dibantu nasihatin. Boleh meminta nasihatin. Meminta sebagaimana Pak beberapa sahabat mereka juga meminta karena malu. Malu gitu kan kalau mau menegur langsung. Akhirnya minta bantuan seperti sahabat Ali minta Miqdad bin Aswad. Tolong dong sampaikan ke Nabi, mintakan nasihat. Akhirnya dimintakan nasihat sama Miqdad bin Aswad. Kemudian Nabi pun memberitahu dan Nabi pun memberitahu solusi dan Miqdad pun ngasih tahu ke Ali bin Abi Thalib. Menjadikan perantara tidak masalah. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Menjadi perantara kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga. Jadi jangan berpikir nasihat itu harus satu orang dengan orang yang lainnya. Ya semuanya melihat kondisi lah. Nah, kayak misalkan tadi orang tua antum, ya, antum bisa dikabruk nanti. Kamu tuh siapa sih? Kamu tuh tak danai, kamu tak sekolahin, kamu ini, kamu. Malah nyuruh bapak sama ibu meninggalkan sesembahan selain Allah gitu. Ini marah nanti. Paham ya ikhwah? Jadi antum harus mengetahui sikon kondisi. Ya. Ketika antum dimintain menjadi perantara, antum kalau bisa ya akan mendapatkan pahala. Nah, contoh kalau misalkan Anda meminta ke Akhi Ahmad Zaki. Nah, Akhi Ahmad Zaki tolong sampaikan kepada Akhi Muhammad misalkan. Karena antum yang dekat sama Akhi Muhammad, Anda butuh ikan segar 4 kilo. Baru nanti sampaikan.
atau nasihat-nasihat yang lainnya. Naam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, cari teman yang al-aunu fi syiddati warraha. Membantu antum di dalam persoalan yang susah, kemudian persoalan yang sedang sulit-sulitnya. Ya, jadi cari teman yang seperti itu. Jangan teman yang manfaat atau lazah. Ketika antum ditimpa musibah, dia lari, cuci tangan. Gak mau ikut campur. Dan harus membantu saudaranya dalam kebaikan. Ya, kalau kita mengetahui tidak ada teman yang tidak ada manusia yang tidak berdosa, maka kita harus membantunya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu zaliman ketika dia berbuat zalim, au mazluman atau ketika dia dizalimi. Sahabat bertanya, bagaimana Rasul orang berbuat zalim ditolong? Kata Rasulullah SAW, kamu mencegahnya. Jadi mencegah, fulan jangan melakukan seperti ini. Ya, itu menolong saudaranya dalam agar tidak berbuat zalim. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mencari pertemanan itu harus ada keserasian umur, kemudian kondisi. Jadi harus betul-betul mencari ikhwah yang seumuran, yang bisa memahami betul dan ada kemiripan begitu. Apa sih kan kata orang-orang apa sih kalau jodoh itu ada kemiripan gitu kan. Karena susah kalau ingin menyatukan orang yang berbeda itu susah. Nah, jadi cari yang lagi agak miripan sama antum. Karena memang Allah menciptakan manusia itu kayak berkelompok-kelompok seperti itu. Kata Syekhul Islam Taimiyah, an-nasu kasrabil qata majbuluna ala tashabuhi ba'dihim bi ba'd. Manusia itu seperti sekumpulan burung yang Allah ciptakan mereka satu sama lainnya satu kelompok, yang lainnya kelompok lagi. Pernah nggak antum dapetin burung hantu bermain sama burung elang? Kan enggak. Burung hantu bermain dengan burung kecil-kecil itu atau burung merpati kan enggak. Nah, sama manusia juga sama seperti itu. Dalam hadis juga Rasulullah SAW juga mengatakan apa sih? La haula wala quwata illa billah. Yang junudun mujannadah. Nah, intinya apa al-anfus apa ya? Junud mujannadah. Jadi intinya jiwa itu bagaikan tentara. Satu sama lain, tentara itu pasti dia akan memilih temannya kan. Dan ini terbukti sekali. Misalkan antum lagi daftar di sebuah universitas ya kan. Antum memiliki teman dekat misalkan satu kampung ada 5 orang. Dan di satu kelas itu ada 100 orang. Apa yang antum lakukan pertama kali? Pasti antum akan bermain ke kantin, ke ini, keliling kampus. Dengan 5 orang itu bukan? Nah, susah antum harus beradaptasi dulu berapa bulan baru sampai sana. Karena itu sudah ditentukan. Jadi pilih teman yang sebaya, yang bisa, yang ada kemiripan seperti itu. Nah, kemiripan dari akhlaknya juga ya ikhwan. Nah, kalau misalkan antum lembut kemudian berteman sama orang yang kasar, itu akan jadi permasalahan nanti. Tetapi sekali lagi tetap ya antum akan ada nasihat. Tapi untuk menjadikan teman jangan. Sahabat maksud Anda. Jadi untuk menjadikan sahabat itu cari yang betul-betul hampir ada kemiripan sama antum. Kalau teman ya kita wajib berteman kan. Seorang muslim yang lainnya saling berteman, nggak boleh saling bermusuhan. Nah, tapi untuk menjadikan sahabat stop dulu, jangan bermudah-mudahan. Nah, karena nanti gunanya sahabat itu nanti apa? Ketika antum curhat mencari solusi, dia tidak akan menyebarkannya. Tapi kalau misalkan antum mencari solusi sama orang lain dan ternyata terbukti dia bukan sahabat antum, maka antum akan menyesal di kemudian hari, gigit jari nanti. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sifat al-jalis as-salih, sifat teman yang saleh adalah al-tizami awamirillahi ta'ala, ya berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal hirsu ala ridahu ma'al musara'ati ilal khairi wal bu'd 'anil syarri. Ya, mencari teman yang
berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, perintah-perintah Allah dikerjakan, perintah Rasulnya dikerjakan, selalu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho manusia. Ya, walaupun dicemooh, dicela, tapi yang dia hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian mencari teman yang dia itu bersegera cekatan dalam kebaikan. Ketika ada kajian langsung info. Ini ada kajian nih, yuk kita datang yuk. Ini ada ini nih, ayo kita sini. Nah, jadi betul-betul mencari teman yang seperti itu. Kemudian at-tazkiru billah indal ghaflati anhu wa i'anatuhu li jalisihi ala dzalik. Mengingatkan saudaranya ketika lupa. Ya, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan temannya kok sibuk banget kerja duniawi, mencari maisha untuk istrinya, untuk keluarganya, nasihatin. Ya akhi, ya akhi, ya akhi, ya akhi. Hidup dunia hanya sementara. Kalau kita ngejar dunia ini nggak akan ada habisnya. Tapi kita saksikan keluarga kita, teman kita, orang-orang terdekat, lama-kelamaan udah dipanggil sama Allah. Jangan sampailah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Diajak berpikir. Nah, wal mu'alatu wal mu'adatu takunu lillahi ta'ala, fallahu yuhibbut ta'ah wat ta'in wa yubghidul ma'siyata wal 'asin. Ya, saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai ketaatan dan Allah mencintai orang-orang yang taat. Allah membenci kemaksiatan, Allah membenci orang-orang bermaksiat. Jadi jangan sampai, ya. Pokoknya kalau antum mendapati teman antum bermaksiat, harus segera ditegur. Harus segera ditegur, harus segera ditegur. Nah, karena kalau antum nggak tegur nanti bisa kena juga nanti. Misal antum udah tahu teman antum ini melakukan kemaksiatan, misalkan berzina gitu kan. Terus menerus berzina, ya antum harus nasihatin. Antum harus nasihatin seperti itu. Kenapa ikhwan? Karena kalau antum membiarkan tadi, antum bisa kena murka Allah Subhanahu wa taala. Karena antum mengetahui kemungkaran tapi antum tidak mau mencegahnya. Kemudian di antara sifat orang yang saleh adalah teman yang saleh ya, taghaful an akhta'i julasaihi wa adam tatabbu'iha ma'a salamatil muslimina min lisani wa yadihi. Ya, melupakan segala kesalahan temannya. Ya, teman yang pernah berbuat baik dilupakan kesalahannya, maafkan dan lupakan kesalahannya. Buka lembaran baru. Ya. Setelah itu baru mengambil apa? Kehati-hatian dalam berteman. Kalau sudah terjadi huru-hara atau terjadi fitnah atau terjadi konflik yang berkepanjangan dan luar biasa, maka antum harus berusaha apa? Memaafkannya. Memaafkan susah memang, berat. Nah, tapi ada kalanya, lihatlah Rasulullah SAW. Beliau itu orangnya nggak salah. Tapi beliau menghinakan diri untuk meminta maaf. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW keluar di Masjid Nabawi di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang merasa aku pernah menzaliminya? Silahkan dikisos sekarang sebelum datang hari kiamat. Sehingga ada beberapa orang sahabat yang bilang, wahai Rasul, kamu telah dulu gini. Ya sudah Rasulullah, ya saya maafkan. Saya minta maaf. Nah. Dan tidak hanya itu saja, ya. Rasulullah SAW juga pernah ya, memberikan barisan shaf, kemudian ada seorang sahabat dia keluar dari barisannya, Rasulullah pukul dengan tongkat, terus akhirnya dia marah, kamu gini. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya sudah minta maaf. Kemudian Rasulullah SAW pun minta dikisos, Rasulullah membuka perutnya. Kemudian apa yang dilakukan sahabat tadi? Gak jadi dipukul, malah dicium perutnya Rasulullah SAW. Lihatlah ya, Rasulullah SAW menurunkan harga diri untuk meminta maaf. Padahal Rasulullah SAW tidak bersalah karena dia komandan. Tapi lebih baik kita menghinakan diri, meminta maaf daripada di akhirat kita dituntut, bahaya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nah, kemudian al-musyarakatu fil makruhi wal mahbubi li julasaihi wa adami taghayyurihi alaihim wa ibadu 'anil manni indal ihsani ila ghairihi. Ya, mencari teman yang dia ini selalu membantu kita dalam kondisi sulit. Ketika kita merasa kesulitan, kita memiliki hutang, ya kita curhat sama mereka, mereka membantu. Ketika kita dalam ditimpa musibah, misalkan keluarga kita ada yang meninggal dunia, kita curhat kepadanya, ya antum harus siap siaga. Kalau antum siap siaga dan mau mencarikan solusi, antum bakalan dapat pahala yang begitu besar. Dan mencari teman yang yub'id 'anil manni 'indal ihsan ila ghairihi. Ya, menjauhi teman yang dia itu selalu ungkit-ungkit kebaikannya.
Aku kan dulu pernah berdonasi seperti ini, aku kan dulu pernah begini, aku kan dulu pernah gini. Ana udah capek-capek untuk mengedit video, Ana udah kayak gitu. Semuanya diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan membatalkan pahala sedekahmu cuma dengan apa? Man, ungkit-ungkit, wal adza dan mencela. Nah, wala tamnun tastakthir. Kemudian juga al-ijtihad fi satri awrati ashabihi wa bayan sifatihim al-hasanah. Berusaha menjaga, menutupi aurat saudaranya. Aib saudaranya dijaga. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan jaga aibnya. Ya. Setiap kita pasti memiliki kesalahan dan pernah melakukan perbuatan dosa. Walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ri. Wa man zal ladzi yanju minan nasi saliman walau khafa anhu baina khafiyatay nasri. Siapa yang terjauh dari kesalahan? Pasti kita pernah melakukan kesalahan semuanya, dosa. Wallah, law alimu qabiha sarirati la bassalama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa man lu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani. Lakin satarta ma'ayibi wa mathalibi wa halumta an saqati wa an tughyani. Falakal mahamid wal mada'ihu kulluha bi khawatiri wa jawarihi wa lisani. Nah, jadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, menutupi aib saudaranya. Kalau konfliknya cuma 3 orang, ya jangan menyebarkannya ke orang keempat, ke orang kelima, ke orang keenam. Kalau antum hanya konfliknya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, kemudian antum membawa-bawa ke orang lain yang tidak ada sama sekali nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, maka sejatinya antumlah yang membuat dosa. Karena antum seolah ingin mencari dukungan. Antum ingin mencari dukungan terhadap apa yang telah antum sedang hadapi, konflik ini. Selesaikan. Kalau 3 juga 3, jangan sampai menyebar. Kalau menyebar terus nanti menyebar. Image antum nanti yang akan jatuh. Walaupun antum tujuannya baik. Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Tapi banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi salah jalannya. Berpikir harus berkali-kali. Sebelum berucap, sebelum berbuat, harus berpikir. Kalau antum konflik sama suami, ya sudah. Selesaikan sama suami. Jangan sampai mertua tahu, jangan sampai orang tua tahu. Bahaya nanti. Kalau antum konflik sama anak antum, ya sudah, jangan sampai si suami tahu. Kok antum udah konfliknya sama orang tua, suami dikasih tahu, mertua juga dikasih tahu. Ya Allah, ember sekali sih antum. Jangan ember, harus diperhatikan ini. Setiap perkataan itu dicatat oleh malaikat. Tulisan pun juga dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukan seperti itu cara menyelesaikan permasalahan. Oh, permasalahan sama suaminya kok nyari dukungan sama ortunya atau mertuanya. Ini loh, masnya kok kayak gini sih, aku kayak gini, ini nggak dikasih uang belanja. Bukan seperti itu, ikhwah. Selesaikan cukup dari orang-orang bermasalah saja. Duduk dengan hati yang tenang, dikasih tahu. Ya, kalau perlu meminta maaf, ya udah minta maaf. Tidak selamanya orang meminta maaf itu salah kok. Seperti tadi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sama sekali. Nabi Muhammad itu beliau tidak mau kalau ditagih di akhirat. Ya udah akhirnya minta maaf, selesai. Bubar bermasalahnya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di antara sifat teman yang saleh adalah al-i'anatu 'alal khairi wal ma'ruf kama wa yuhafidhu al-jalis as-salih 'ala haqqi ashabihi bihudurihim aw fi ghaibatihim. Menjaga hak saudara kita. Hak saudara kita. Ya. Kalau ada temannya menggibahinya, ya dinasihati. Intinya hak kehormatan seorang muslim. Al-muslimu akhun muslim. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saling bersaudara.
Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu sebagai apa? Seperti satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu sama lain. Jangan malah apa? Mematahkan. Enggak boleh saling mematahkan. Ingat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa qul li ibadi, katakanlah wahai Nabi kepada para hamba-hambaku. Yaqulu allati hiya ahsan. Hendaklah mereka berkata dengan hal yang baik-baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena setan ini bisa mecah belah cuma lantaran melalui perkataan. Dan tulisan tentunya. Bagaimana kaidah ulama, tulisan dihukumi perkataan. Sehingga berapa banyak cuma gara-gara perkataan terputus silaturahmi. Sehingga berapa banyak gara-gara tulisan chattingan WhatsApp akhirnya terputus silaturahmi dan pertemanan. Jadi harus betul-betul memilih perkataan. Ya. Semuanya saling mengintrospeksi diri. Jangan menyuruh orang lain mengintrospeksi diri. Introspeksi diri, melihat diri sendiri, apa yang telah dia lakukan. Kenapa kok dia sampai marah sama Anda? Harus mengintrospeksi diri. Kenapa kok Ustadz bisa sampai marah seperti itu? Kenapa kok santri harus bisa marah seperti itu? Harus mencari tahu, introspeksi diri. Kalau Ustadz nggak pernah marah sama sekali, tiba-tiba marah, itu harus introspeksi muridnya. Bukan malah menggiring opini Ustadznya yang salah. Menggiring opini kepada publik, bahwasanya Ustadz Fulan dia telah melakukan ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Sudah berapa lama antum belajar sama ustadznya? Antum sudah mendapatkan kebaikan berapa banyak? Dari yang sebelumnya antum jahil, nggak tahu ilmu, kemudian diberikan ilmu. Kalau antum mau saja menghormati jasa guru antum, jasa ustadz antum, jasa para ulama, jasa orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada antum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal yang terbaik pada antum. Ilmu akan datang kepada antum. Jaga lisannya. Apakah pantas seorang talib, seorang murid yang sudah dituntun, dikasih ASI, dikasih makanan, ya, dari mulai merangkak, rambatan, kemudian bisa berjalan sendiri, kemudian ketika sudah besar, dia menggibahi ustadznya, dia membuat tulisan-tulisan di status WhatsApp-nya, atau tulisan-tulisan di media sosial, yang menggiring opini bahwasanya Ustadz Fulan telah melakukan ini dan itu. Apakah pantas seperti itu? Tidak pantas, justru antum yang akan mendapatkan dosa. Kenapa? Man da'a ila dhalalatin. Siapa yang menyuruh ke dalam kesesatan? Dan antum akan menghambat orang lain dari mendapatkan ilmu cuma gara-gara konflik antum dengan ustadznya. Orang lain sudah semangat menuntut ilmu dari Ustadz Fulan. Kok tiba-tiba antum malah apa? Seolah mentahzir, menjauhkan umat Islam dari ilmu yang dia bawa. Padahal ilmu Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu kebid'ahan. Ingat ikhwah, kalau antum tidak mau menghormati guru antum nggak akan sukses menuntut ilmu. Lihatlah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya, mereka menghormati guru mereka. Imam Syafi'i saja tidak berani membuka lembaran buku di hadapan Imam Malik dengan tergesa-gesa sampai bunyi suaranya krek. Tidak ada sama sekali, perlahan. Murid-muridnya Imam Syafi'i, gak ada yang berani di depan Imam Syafi'i meneguk air minum. Gak ada yang berani, beradab mereka.
Seorang ustadz itu pewaris para nabi. Seorang guru itu pewaris para nabi. Adapun penuntut ilmu belum menjadi pewaris para nabi. Kata Ahmad Asakir, seorang ahli hadis, ketahuilah bahwasannya daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Kenapa bisa demikian? Kalau antum menggibahi orang awam, itu gibahi seperti daging biasa. Tapi kalau antum menggibahi ulama, ustadz antum, guru antum yang telah mengajarkan seluruh kebaikan pada antum cuma-cuma, gak dipungut biaya sama sekali, dan antum gibahi, antum menggiring opini ke orang lain, agar menggibahi juga, agar bersuudzon, antum telah memakan daging yang beracun. Dan antum mencela ilmu yang dibawa seorang ustadz tadi. Dan bahaya ketika antum sudah mencela Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman terkhusus para ulama. Harus dijauhi, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau ada permasalahan, ya sudah silakan. Apakah layak ketika ada permasalahan antum umbar ke media sosial? Tidaklah pantas seperti itu. Bukan mencerminkan adab penuntut ilmu. Dan seorang ustadz juga harus memaklumi. Mungkin sang murid atau jamaahnya baru hijrah. Mungkin harus memaklumi, memiliki memberikan uzur banyak sekali. Biasa, karena memang semua seperti itu. Orang kalau sudah tersakiti, itu akan sulit sekali. Tapi silahkan antum yang akan bisa, antumlah yang akan menentukan. Karena para ustadz banyak, para dai banyak, bertebaran di Indonesia. Kalau antum tidak menyukai kepada Syekh Utsaimin, silahkan sukai ulama yang lainnya, tanpa menjatuhkan ulama yang lainnya. Kalau antum tidak suka sama ulama yang lainnya, menjatuhkan derajatnya, waliyadzubillah, bukan cerminan seorang penuntut ilmu. Antum sudah lama menuntut ilmu agama dari seorang guru. Guru cuma-cuma memberikan ilmunya. Padahal guru sudah sukses, sudah lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun menimba ilmu agama. Memberikan. Kalau antum konsultasi kepada dokter itu berbayar. Konsultasi, misalkan kandungan, itu bayar ratusan ribu. Antum duduk, bermajelis ilmu kepada seorang ustaz, yang ahlu sunnah, membawa Al-Quran sunnah, perkataan salafus salih, pemahaman yang benar, yang mengeluarkan antum dari kesesatan menuju hidayah, mengeluarkan antum dari neraka menuju surga, dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Jasa apa yang telah antum telah lakukan? Apakah sudah bisa membalasnya? Perjuangan dokter meraih kesuksesannya itu membutuhkan perjuangan yang tinggi, besar. Apalagi sudah spesialis, sama, seorang ustadz juga sama. Bahkan lebih mulia seorang ustadz daripada dokter. Dokter fokus ke duniawi, dunia terlaknat oleh Allah, dijauhi keberkahannya. Seorang ustadz pewaris para nabi. Nah, stop menggiring opini. Agar orang lain tidak mengambil ilmu dari seorang ustadz tertentu. Jauhkan majelis ilmu dari hal-hal yang bersifat tahdzir mentahdzir. Fokuskan kepada ilmu agama. Tidak ada faedahnya antum menekuni ya tahdzir mentahdzir. Ya, mentahdzir ustadz fulan, mentahdzir ustadz fulan, tidak ada. Tidak ada faedahnya. Nah, justru antum yang mendapatkan musibah bahayanya, dicatat oleh malaikat. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum,
Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, dan ini sangat penting sekali karena berkaitan tentang pertemanan yang soleh, karena teman soleh inilah yang nanti akan memberikan kesuksesan pada antum. Dan atau kalau antum membaca biografi para ulama, mereka ini memilih beberapa teman yang bisa menopang kesuksesannya. Nah, semuanya dalam kesuksesan seseorang pasti akan ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, entah temannya, entah istrinya, entah orang tuanya, pasti akan ada. Nah, sehingga kita mengkhususkan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita akan membaca kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi. Nah, walaupun kita tidak membaca kitab ini, tapi setidaknya kita sudah membaca Al-Quran dan Sunnah dan salafus arahan-arahan para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.